bulan ini merasakan dua krisis. Satu adalah krisis kesehatan, dua adalah krisis ekonomi yang punya implikasi cukup luas. Tapi saya ingin meneruskan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ketika kita semua, karena wabah ini harus berada di rumah, saya ingin ceritakan pengalaman di Jakarta. Ada 3,6 juta rakyat keluarga di Jakarta. Ketika semua harus berada di rumah, ternyata 2,4 juta keluarga tidak bisa menjalani kehidupan normal jika mereka tidak dibantu oleh negara. 2/3. Sepertiga, 1,2 juta tidak perlu dibantu, tapi 2,4 juta keluarga dibantu kebutuhan pangannya. Siapa yang dibantu? Yang tidak punya tabungan. Yang tidak dibantu, yang punya tabungan. Ketika harus berada di rumah, maka yang tidak punya tabungan tidak bisa hidup mandiri. Artinya apa? Artinya memang selama ini berdekade-dekade pembangunan yang kita jalani belum memberikan manfaat keadilan bagi semua. Indikasinya sederhana, ketika harus di rumah 2 bulan, tidak bisa survive. Bukan soal yang lain-lain, hanya di rumah saja. Jadi ini satu peristiwa yang harus bisa menjadikan koreksi bagi kita semua. Seharusnya ketika kita bicara di rumah semua, minimal jalan 2 bulan kita bisa lewati sama-sama. Tapi ternyata tidak. Dan itu kita alami di Jakarta. Ada masalah keadilan yang amat serius. Dan Republik ini didirikan karena keinginan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ketika bicara pesan Pancasila, maka pesannya adalah tujuan akhir keadilan sosial. Tanpa adanya keadilan sosial, sulit mendapatkan persatuan. Persatuan itu buah dari perasaan kesetaraan, buah dari perasaan keadilan. Ini satu PR tersendiri. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita. Itu nomor 1. Yang kedua, bulan April yang lalu, saya mendatangi kebun binatang Ragunan. Kebun binatang itu sudah 6 minggu lebih kosong, ditutup, tidak ada manusia yang datang ke sana, kecuali para pengurusnya. Apa yang terjadi? Semua binatang bahagia di sana. Tidak ada yang stres. Dulu binatang tidak ada yang berani mendekati pagar. Semua binatang selalu mendekati kandang. Bahkan unta pun tidak pernah berputar bergulung-gulung di pasir. Selalu semua menjaga jarak. Kera, binatang buas lain, burung, semuanya suasana stres. 6 bulan tidak datangi manusia, semua bahagia. Tenang, dokter-dokter di sana menyatakan, Pak Gub, binatangnya senang sekali, Pak Gub, tidak ada yang pengunjung datang. Lalu selama 3 bulan ini, kita lihat langit di Jakarta, biru langitnya. Biru langitnya. Apa pesan dari 3 bulan perjalanan ini? Bahwa kehadiran kita telah memberikan tekanan luar biasa bagi makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Kerusakan lingkungan yang luar biasa, kita baca di koran, kita baca di media, tapi kemarin kita rasakan seperti inilah bila Jakarta itu bersih udaranya. Seperti inilah bila Jakarta itu biru langitnya. Mendadak lingkungan hidup yang bersih bukan menjadi pengetahuan di dalam media online, tapi menjadi pengalaman kolektif 11 juta penduduk Jakarta. Artinya ada 2 krisis yang kita hadapi. Satu adalah krisis ekonomi, satu krisis kesehatan, tapi mendadak kita punya pengalaman hidup sehat, bersih, dalam suasana lingkungan hidup yang nyaman. Lalu, poin ketiga adalah majelis yang sedang kita selenggarakan saat ini. Tidak ada alat yang kita beli khusus untuk melaksanakan video conference ini. Kita menggunakan laptop yang kita miliki, kita menggunakan HP yang kita miliki, kita menggunakan tablet yang kita miliki, yang itu semua sudah di tangan kita bertahun-tahun.
Tapi kejadian pandemi ini memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi itu untuk melangsungkan semua bentuk interaksi yang tidak bisa dilangsungkan karena pertemuan fisik tak diizinkan. Mendadak, teknologi yang selama ini ada di genggaman kita menjadi teknologi yang dimanfaatkan. Pandemi ini mengajak kita untuk melompat memanfaatkan teknologi untuk segala macam bentuk interaksi. Di sini kita sudah menyaksikan banyak yang sudah memanfaatkan dengan amat maju. Ustadz Abdul Somad adalah salah satu contoh panutan yang sangat maju di dalam pemanfaatan teknologi untuk bisa menjangkau umat. Menjadi contoh bagi kita. Dan sekarang dengan adanya majelis-majelis seperti ini, rasanya ini kesempatan untuk menjangkau lebih jauh. Pribadi, kelompok, pihak yang mungkin dulu mungkin agak sulit untuk dijangkau, sekarang bisa terjangkau. Karena itu barangkali untuk Jati ini adalah sebuah peluang. Bagaimana alumni Timur Tengah bisa menjangkau alumni-alumni lain. Melalui apa? Melalui mekanisme seperti ini. Kebetulan saya dan Mas Din Samsudin tidak belajar ke Timur Tengah. Kita belajarnya ke barat jauh. Ke barat yang jauh, ada barat tengah, tapi kita ke barat jauh. Ini sebuah kesempatan dengan muatan teknologi untuk menjangkau semuanya. Peristiwa pandemi, karena ini bukan sekedar epidemi, bukan sekedar wabah, tapi pandemi global, selalu memiliki efek besar pada perjalanan sejarah umat manusia. Sekarang tinggal bagaimana umat Islam memanfaatkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Umat Islam sering bukan tidak mampu, sering tidak mengantisipasi perubahan. Kegagalan bukan karena ketidakmampuan, tapi karena tidak membaca tanda-tanda perubahan. Hari ini di depan kita ditunjukkan tanda-tanda perubahan itu. Di depan kita ditunjukkan kesempatan itu. Dan alhamdulillah kita semua yang sudah mendapatkan kesempatan pendidikan yang merupakan kemewahan bagi jutaan saudara-saudara kita yang lain di Indonesia, perlu merenungkan peristiwa ini, perlu membicarakan peristiwa ini, dan mengambil hikmahnya untuk kemudian kita antisipasi ke depan. Jangan sampai perubahan yang bisa terjadi gagal kita antisipasi. Hikmah tidak pernah datang kemarin. Hikmah selalu datang besok. Karena itu tugas kita adalah mengantisipasi, lalu memetik hikmahnya besok dan memberikan manfaatnya pada umat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan silaturahmi ini. Doakan Jakarta, doakan warga Jakarta untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, melewati masa transisi ini dengan baik, dan insya Allah kita ikhtiarkan bersama untuk bisa hadir keadilan sosial bagi masyarakat di Jakarta dan juga bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang mohon dimaafkan. Bila ada kata yang hilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta atas sambutannya dan luar biasa. Kita selalu mendoakan agar Indonesia dan juga Ibu Kota Jakarta senantiasa diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, pada Ustadz Febrian Amanda. Dipersilahkan. Ya, waktunya 4 menit. Pak Ketum, sudah hadir?
Pak Febrian. Halo. Halo, tes. Ya, udah masuk? Tes, Pak Fahmi. Akan masuk. Ya, udah? Bisa, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya lagi kami muliakan Profesor Dr. Dian Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Yang saya muliakan Dr. Muhyiddin Junaidi, Ketua Dewan Pembina Jati. Yang kami hormati lagi kami banggakan Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, Gubernur DKI Jakarta. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Abdul Somad, Dewan Pakar Jati. Yang kami hormati Komjen Pol Purnawirawan Dr. Rendus Syafruddin sebagai Waketum DMI, Dewan Masjid Indonesia, dan beliau juga sebagai Ketua Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam. Dan yang saya hormati juga para Dewan Pembina Jati, Ustadz Habib Halim Salim Segaf Al-Jufri, Buya Yahya, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf dengan segala macam kekurangannya. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengapresiasi wa nurahibu bikum bihudurikum fi hadhihi saya tayyibah, dan juga izinkan kami dalam waktu yang pendek ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh para tokoh bangsa dan guru bangsa yang hadir saat ini, serta seluruh pengurus dan anggota Jati yang ada di seluruh Indonesia, dan juga yang ada memantau dari Timur Tengah, bahwa pada hari ini kita berkumpul dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Allah lah yang mengumpulkan kita, Allah lah yang memberikan itu semua dalam keadaan pandemi Corona saat ini. Dan mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita bersama nanti di surga Allah, bertetangga bersama Rasulullah dan para syuhada, insya Allah, amin, Allahumma amin. Seterusnya, dalam waktu yang singkat juga saya mengatakan bahwa kullu am wa antum bi khair, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah dari kami, pengurus pusat Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, kepada seluruh anggota Jati, seluruh pengurus Jati yang ada di seluruh Indonesia, dan seluruh pemirsa yang ada dalam live streaming ini, dan seluruh tokoh dan guru bangsa yang sangat kami hormati. Bahwa Jati didirikan masih dalam setahun jagung. Kami baru seperti bayi yang baru dilahirkan. Wujudnya Jati adalah karena kesatuan visi, ingin bersilaturahmi dalam satu wadah alumni. Disitulah wadah alumni silaturahim Jaringan Alumni Timur Tengah lintas negara. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan dorongan dan bimbingan para masyayikh, para senior yang ingin mewujudkan ini, maka Allah mewujudkannya dan kita berkesempatan untuk bersilaturahim, mengambil manfaat dari junior kepada senior dan sebagainya. Ada alumni-alumni yang belum sukses misalnya, maka dalam silaturahim ini, dalam wadah ini mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang sudah sukses. Kemudian saya pada akhirnya di kesempatan ini sekali lagi mengaturkan berbanyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan virtual pada hari ini, dan sungguh bahwa niat dari halal bihalal ini tidak bukan adalah silaturahim nasional untuk kekuatan ukhuwah Islamiyah, kekuatan ukhuwah watoniyah kita. Bahwa kami sebagai Jati, bahwa kami sahabat sejati, marilah ikut bergabung dan mendukung kami dalam Jati, karena kita akan bersahabat sejati, sehati di dunia,
dan sampai di akhirat nanti. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Febrian Amanda selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia atas paparannya. Untuk diketahui bersama bahwasanya Jati telah berdiri di 28 wilayah provinsi di seluruh tanah air kita. Alhamdulillah, berkat dukungan teman-teman dan sahabat sejati semuanya. Berikutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat kita, kebanggaan kita, Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Jati. Kepada Puas, sahabat saya, ya, waktu 10 menit. Si unmute. Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak menyebutkan jabatan dan nama lengkap. Saya menyapa saudara saya Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Febrian Amanda, Dr. Muhyiddin Junaidi, Profesor Dr. Din Samsudin, Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, kemudian Dr. Andus Sakrudin, kemudian Sayyidi Al-Habib Salim Sakaf Al-Jifri, kemudian Ustaz Syamsi Ali, Dr. Eliwati, Profesor Dr. Ahmad Zahra, Ustaz Zaidun Rasmin, sahabat kami Al-Muhaddis, Dr. Lutfi Fathullah, kawan kami di Mesir, Ustaz Anam Rikza, kemudian Tuan Guru Buya Yahya, kemudian Ustaz Buya Gus Rizal, PPMI Mesir, PPI Saudi, PPI Maroko, sahabat kami Muhammad Ridwan Yahya. Saya dalam keputusan Jati disebut sebagai Dewan Pakar. Awalnya saya merasa amat sangat bangga, tapi setelah mendengar beberapa bisikan kawan-kawan, kata mereka pakar dan fakir itu beda-beda tipis. Kemudian hari ini saya diberi judulnya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Saya membaca surat Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari ayat 15 ini dapat kita tarik kesimpulan ada 5 syarat untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berdasarkan surat Saba ayat 15. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sabain. Mengapa tidak disebut liyamanin, tempat? Tapi kenapa yang dipilih kata li sabain? Karena begitu bicara tentang Sabak, maka Sabak adalah kekuasaan 475 tahun yang kekuasaan itu terbentang dari Yaman hingga ke Palestina. Jadi sesungguhnya kalau mau jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, punya kekuasaan yang legitimate, kekuasaan yang disegani kawan dan lawan, kekuasaan yang bisa melindungi, bukan kekuasaan yang menjadi lelucon, berubah dari tragedi menjadi komedi. Hari ini kekuasaan hanya mampu membuat lucu tertawa masyarakat yang sedang sakit dan lapar. Hari ini kekuasaan menjadi bahan guyonan, maka syarat tidak cukup untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut syarat yang pertama, laqad kana li sabain. Lalu kemudian ketika bercerita tentang Sabak, mengingatkan kita tentang Ratu Bilqis. Sehebat-sehebatnya Sabak, Bilqis, tapi ada yang lebih hebat. Maka dia mengikut kekuasaan King Sulaiman. Kenapa? Karena ketika Sulaiman berkuasa, tidak ada semut yang terinjak. Ya ayyuhat Tuhan nabnul dukhulu masakinakum.
pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian. Orang kalau punya kekuasaan, maka semut pun tidak ada yang kelaparan. Oleh sebab itu ada indikasi tanda-tanda positif ke depan bahwa kalau pemimpin itu bisa melindungi semut, hewan binatang, maka berpindahlah kekuasaan dari Sabah ke Palestina. Maka pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa melindungi tidak hanya manusia tapi juga binatang. Pilihlah pemimpin yang bisa menyenangkan binatang-binatang di Ragunan. Yang kedua, laqad kana li saba'in fi maskanihim. Kenapa tidak disebut fi baitihim? Kenapa tidak disebut fi manzilihim? Kenapa yang dipilih Allah fi maskanihim? Diambil dari sakan. Sakana, sakinah. Dari kata sakana lailu, malam yang penuh dengan ketenangan. Maka syarat baldatun thayyibatun rabbun ghafur, masyarakatnya mesti tenang. Masyarakatnya mesti adem ayem. Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia tidak tahu apa yang akan dia makan di sore, bukan bulan depan. Bagaimana mungkin masyarakat bisa tenang kalau dia melihat pekerja asing di depan matanya bisa masuk lalu lalang sementara dia mau ke masjid, sulit. Bagaimana masyarakat bisa maskan tenang kalau dia tidak tahu anaknya sarjana S2 mesti bekerja di luar negeri, belum tentu bisa keluar sementara orang lain bisa masuk leluasa sesuka hati. 3. Mereka punya ayat. Fi maskanihim ayat. Apa ayat? Jannatani, 2 kebun kurma, an yamin wa shimal. Allah menyebut tanda kebesarannya pada sahabat itu hanya ada kebun di kiri di kanan saja. Kita lebih hebat daripada sahabat. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati itu semua. Emas kita siapa yang mengambil? Batu bara kita siapa yang menikmati? Saya ceramah ke Madura, dibawa oleh jamaah, ditunjukkan gunung putih di tepi laut. Saya tanya itu apa? Itu garam Pak Ustaz. Tapi tidak bisa dijual. Kenapa? Karena kita mengimpor garam. Maka syarat baldatun thayyibatun rabbun ghafur, kebun-kebunnya mesti bisa dinikmati dan dimakan. Yang keempat, kulu min rizqi rabbikum. Makanlah. Betapa penting makanan. Kenapa doa tidak terkabul? Mata'amuhu haram, karena makanannya haram. Kenapa doa tidak diperkenankan? Karena kita masih lagi makan riba. Indonesia dengan jumlah mayoritas muslim tapi bank syariah pertumbuhannya hanya 7%. Terakhir yang kelima, waskurulah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Inilah peran jati, menjadikan pemimpin yang pandai bersyukur. Pemimpin bersyukur bukan hanya maulid Nabi, Isra Mi'raj, sholat tarawih direkam, diupload, di-share. Pemimpin bersyukur ketika dia bisa menjadi amanah. Masyarakat bersyukur bukan masyarakat yang tenggelam larut dalam zikir dan salawat saja. Masyarakat bersyukur adalah masyarakat yang mampu berperan sesuai dengan skill kemampuannya masing-masing. Waskurulah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Itulah 5 syarat baldatun thayyibatun ghafur menurut surat Sabah ayat 15. Terima kasih. Mohon maaf. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Jazakumullahu ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Samad. Masya Allah. Hafizakumullah wa ma'akum. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan singkat dan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Komjen Polisi Udin SI. Silakan kepada Pak Komjen Samsudin, waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh-tokoh nasional, tokoh agama Islam, tokoh umat Islam yang hadir pada sore hari ini. Hadir Pak Din,
Pak Gubernur DKI, tokoh nasional sekaligus tokoh umat, Pak Gubernur, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan seluruh Majelis Ulama, khususnya para pengurus Jati mulai dari Dewan Penasehat, ya, ada Ustaz Abdul Somad, sampai dengan Ketua, Sekretaris Jenderal, 2 hari yang lalu Sekretaris Jenderal dan beberapa pengurus datang ke Dewan Masjid berdiskusi dengan kami, membicarakan tentang kiprah Jati sekarang dan ke depan. Tentu kita sebagai umat Islam sangat bersyukur sekali, terutama kemarin pada hari Jumat, setelah 12 kali hari Jumat kita pada umumnya umat Islam di Indonesia dan pada umumnya umat Islam di dunia tidak melaksanakan salat Jumat di masjid, diganti dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Tentu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada umat Islam, dan terima kasih kepada pemerintah, kepada Gubernur DKI, walaupun masih PSBB, tapi masjid sudah diperkenankan di DKI dan hampir di seluruh Indonesia kemarin sudah diperkenankan untuk dilaksanakan sholat. Tentu setelah ada keputusan bersama atau kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa yang terakhir, kemudian pemerintah, baik itu pemerintah pusat yang disampaikan surat edaran dari Menteri Agama, dan para gubernur, khususnya Gubernur DKI, dengan berat hati saya yakin Pak Gubernur DKI untuk masih dalam kondisi PSBB memberikan kesempatan. Terima kasih Pak Gubernur. Seluruh masjid di DKI kemarin sudah melaksanakan sholat Jumat setelah 12 kali, 3 bulan lamanya masjid tidak dilakukan. Itu dikarenakan karena sebuah kendala besar yang kita kenal dengan penyakit corona COVID-19. Penyakit ini ataupun kendala ini menjadikan hambatan semua rencana apapun. Oleh karenanya, mungkin, dan saya yakin, bahwa disinilah kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rencana manusia itu tidak bisa dipastikan. Hanya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa dipastikan. Termasuk salah satu rencana yaitu pembangunan Museum Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Rencananya ini Pak Gubernur dengan kita panitia dan juga panitia dari Liga Muslim Dunia, Rabita Alam Islami, karena kita kerjasama bertiga antara Liga Muslim, kemudian Gubernur DKI, dan panitia penyelenggara pembangunan tertunda, yang sedianya sudah akan mulai dibangun 1 April yang lalu. Dan sampai sekarang belum kita mulai. Dan insya Allah menurut informasi atau komunikasi terakhir akan kita mulai di akhir Juni ini, insya Allah. Paling lambat di awal bulan Juni. Jadi itulah, semua rencana manusia, saya ulangi lagi, tertunda karena
peristiwa ini. Dan inilah kita sebagai manusia dituntut kesabaran tentu dan kesadaran untuk menunggu semua apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung. Pada kesempatan yang baik ini tentu saya memberikan support dan semangat kepada seluruh adik-adik ya, yang muda-muda, baik itu yang sedang menimba ilmu di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ya, 1 bulan yang lalu saya komunikasi 2 kali dengan adik-adik kita yang pemuda pelajar Islam dan para mahasiswa Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ada 17 negara. Karena di awal-awal musibah COVID ini terjadi sedikit kekacauan. Karena di Timur Tengah itu negaranya semua di lockdown. Sehingga adik-adik kita terhambat untuk mengadakan komunikasi di antara sesama, terutama untuk menyiapkan logistik dan bahan-bahan atau alat-alat pelindung. Sehingga kami inisiatif untuk menghubungi 17 negara melalui Zoom, dan alhamdulillah masukan-masukan itu bisa kita urai benang kusutnya waktu itu. Ternyata komunikasi antara pemerintah setempat dengan para penyelenggara pendidikan tidak begitu lancar, sehingga terhambatlah urusan logistik. Dan alhamdulillah melalui komunikasi itu kita bisa ambil langkah-langkah. Kita sampaikan kepada pemerintah melalui Menlu dan seluruh duta besar untuk memperhatikan anak-anak kita yang sedang mengikuti belajar mengajar, menimba ilmu di 17 negara di Timur Tengah. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan paling tidak ada 1-2 negara yang agak lambat penyelesaiannya karena situasi dan kondisi negara itu, antara lain Syria, Yaman, Lebanon, Libya. Yang lain bisa terselesaikan dengan baik. Ya, karena komunikasi banyak hambatan, ada yang dipantau lah oleh negara-negara lain, jadi sulit kita untuk membantu logistik. Mudah-mudahan ke depan ya, dengan terbentuknya kepengurusan Jati ini yang sudah 1 tahun dan tentu akan berkembang terus, bisa menjadi linking pin ataupun penghubung antara kepentingan adik-adiknya yang masih ada di lapangan untuk menimba ilmu dan juga apa yang sudah ada di lapangan di negara kita ataupun di mana pun berada. Kita harapkan organisasi ini bisa menjadi sebuah organisasi yang berkiprah untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan dan kepentingan umat Islam ke depan. 2017 yang lalu saya datang ke Kairo Al-Azhar, Mesir. Jadi sama dengan Pak Din itu curhatnya dengan saya. Pak Din ya untung masih jadi mubalik, masih ulama, masih pernah jadi ketua MUI. Kakek saya bercita-cita waktu saya kecil untuk menyekolahkan saya ke Al-Azhar, Mesir. Universitas Al-Azhar tempatnya Ustaz Abdul Somad. Ya, tapi beliau cepat wafat, jadi tidak tercapai cita-citanya, sehingga orang tua saya, bapak saya menyekolahkan saya ke pesantren di Magelang dan di Apol di Semarang, sehingga saya jadi polisi. Tapi syukur alhamdulillah, organisasi Islam Dewan Masjid Indonesia bisa mengantar saya datang ke Al-Azhar, Pak Ustaz Somad, untuk pembicara dalam sebuah simposium 2017. Waktu itu saya Wakapolri. Sampai juga kita ke sana. Ternyata cita-cita orang tua kita, kakek kita, kalau itu ikhlas, itu sampai juga. Nah, walaupun saya datang sebagai pengurus dan masjid, mewakili Ketua Umum Pak JK. Sampai juga rupanya ke sana. Ya. Walaupun tidak jadi alumni Al-Azhar.
Itu yang perlu disampaikan karena banyak ini yang akan bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Syafruddin. Berikutnya kita akan mendengarkan tausiah atau sambutan singkat dari Wakil Ketua Dewan Pembina Jati, yaitu Dr. Al-Habib Salim Segaf Al-Jufri. Beliau juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Organisasi Al-Ittihad Al-Alami Al-Ulama'il Muslimin, Wakil Ketua Asosiasi atau Persatuan Ulama Dunia. Pada beliau dipersilakan segala hormat. Waktunya 4 menit. Ma'ziratan, Habib Salim. Gambarnya tutup. Gambarnya. Kamera saya sudah. Enggak apa-apa saya di sini dengar. Baik, kita lanjutkan karena nampaknya belum hadir beliau. Kita lanjutkan berikutnya. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ketua Dewan Pakar Jati, yaitu Buya Yahya Zainul Ma'arif. Kepada beliau, Buya Yahya, ya, Tuan Guru kita semua, waktu dipersilahkan kurang lebih 5 menit. Ya, Buya Yahya hadir? Hadir. Baik, waktunya 4 menit. Suaranya di depan dulu, Bu ya. Oke, hidupin lagi. Dihidupin lagi, pencet lagi itu. Oke, sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Fassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para hamba-hamba terpilih Allah yang saat ini bergabung di acara mulia ini, Silaturahmi Jati. Mereka adalah orang-orang yang sangat saya muliakan tanpa terkecuali, sehingga kami pun tidak perlu menyebut satu demi satu, yang insya Allah dan semoga dengan sesungguhnya beliau-beliau ada di hati kami. Kerinduan kami adalah kami bisa mencintai hamba-hamba yang punya semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk masalah organisasi atau perkumpulan ini, pertama kali kami mendengar biasa-biasa saja. Akan tapi setelah berpikir bahwa perkumpulan itu akan selalu ada manfaatnya. Apalagi di saat ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pakar, kami sampaikan, kalau hanya sekedar nama dicantumkan, banyak nama-nama bisa dicantumkan. Tetapi kita ini perlu gerak, perlu berjuang. Maka jika memang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pakar, bukan Ketua Dewan Pakar itu orang yang paling pintar, bukan. Akan tapi, Ketua Dewan Pakar mungkin nanti akan mengajak. Namanya ketua yang ngajak, bergerak, berpikir, berjuang, bukannya sekedar nama tercantumkan. Jika begitu adanya, artinya memang ada harapan-harapan, tujuan-tujuan, program-program, maka kami siap. Dikembalikan jawaban kepada kami memang harus seperti itu. Baik, kalau begitu, kami siap. Biarpun jadi ketua itu paling enak, kenapa? Punya orang-orang hebat nanti. Kami hanya punya ide, kami menyampaikan ide-ide yang perlu diterapkan, atau mengajak, bagiannya mengajak. Jadi mohon betul-betul difahami bahasanya bukan berarti yang paling hebat, yang paling pintar. Karena banyak bersama kami, Masya Allah, orang tua kami yang Masya Allah punya pengalaman dakwah yang lebih luas, ilmu lebih luas, dan sebagainya. Baik.
Kemudian, kesempatan ini silaturahmi semuanya. Maka pertama kali yang harus kita hadirkan, teringat baginda Nabi waktu pertama kali waktu hijrah ke Madinah. Pertama kali yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah mempertemukan hati kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ini yang sering dilupakan dalam sebuah perkumpulan dan pertemuan. Benderanya diangkat tinggi-tinggi, suaranya lantang, sallu ala sayyidina Muhammad atau Allahu Akbar, akan tapi belum dipertemukan hatinya. Sehingga di saat berjalan pun tidak bisa seiring, bahkan mungkin sambil berjalan pun sikut-sikutan. Maka yang pertama dan utama dalam perkumpulan ini, ayo rasakan pentingnya menjalin ukhuwah yang sesungguhnya, bukan ukhuwah basa-basi. Adapun adanya perbedaan, memang kita di dunia selalu ada perbedaan, akan tapi hendaknya dengan perbedaan bukan berarti kita akan menjadi musuh. Justru perbedaan itu akan menjadi sebab kita berpikir, kita bisa berkembang untuk menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Jadi yang paling pertama dan utama dalam forum silaturahmi ini, sebenarnya kami akan bicarakan pondok, kan bagian bicara tentang pesantren. Ini yang paling pertama adalah bagaimana mempertemukan hati kita. Maka kami berharap kepada semua anggota yang ada di sini, termasuk penasihat, semuanya ini bagaimana kita jangan lupa untuk saling mendoakan di antara kita. Dan ingat, jangan melihat perselisihan yang ada, akan tapi bagaimana kita bisa membangun hati yang saling mencintai. Kemudian setelah itu, di dalam perjuangan kita pun hendaknya perbuatan yang cantik, yang indah, yang menyuburkan cinta, kasih sayang. Bukan kita menimbulkan permusuhan dan penjuru dunia, khususnya Indonesia, adalah dari Timur Tengah. Apakah yang dari Mesir atau dari mana? Banyak ini mereka adalah contoh-contoh pendahulu kita membawa Islam ke negeri ini adalah dengan penuh kedamaian. Maka setelah mempertemukan hati, mari kita berjuang ini benar-benar kita menjadi juru damai. Menjadi juru damai yang sesungguhnya. Jangan lupa niat waktu kita belajar ke luar negeri. Untuk mendapatkan ilmu, untuk kita amalkan, dan untuk kita sebarkan. Bukan sekedar kita ingin punya jabatan atau gelar besar, akan tapi tidak berarti ilmu untuk diri kita, atau bahkan tidak berarti untuk masyarakat, bahkan tidak berarti untuk diri kita sendiri. Sia-sia. Maka, mari kita semuanya berusaha. Setelah itu, untuk mengambil peran. Ya. Hati tertata. Kemudian setelah itu kita menjadi juru damai, dan semua dari kita mengambil peran masing-masing. Peran masing-masing. Dan karena kita berpikir tentang peran masing-masing sesuai dengan keahlian kita masing-masing, makanya untuk mensukseskan peran kita, maka jangan lupa bersinergi. Kita perlu dengan yang lainnya, tanpa harus merendahkan siapapun. Ini nanti jika ada kesempatan kami hadirkan di dalam motivasi dakwah tentunya. Bagaimana kita ini bersinergi? Tidak boleh kita merasa menjadi orang paling hebat karena kita punya ilmu syariatnya. Ternyata di sana ada ilmu lain yang sangat kita butuhkan. Yang bisa menyempurnakan untuk menjalankan misi sebagai pelestari semesta, khalifah Allah di muka bumi, adalah sinergi. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Tidak boleh orang yang punya ilmu syariat merasa dia yang paling hebat. Tidak. Kita perlu yang lainnya. Sehingga perlu juga disinggung. Tadi ada salah satu daripada penyampai pesan adalah kita perlu memahami ilmu-ilmu lain. Yang disebut dengan ilmu insaniyah, yang bisa menyempurnakan program kita, sinergi. Baik. Jadi, kita mengambil peran kita. Kemudian jangan lupa sinergi mengambilnya orang, menghargai tahassus lain. Dan kami berharap bahwa perkumpulan ini betul-betul juru damai, kemudian menghargai yang lain, sehingga terbebas daripada perendahan, caci maki, olokan, ejekan, dan sebagainya. Kita jangan sibuk dengan sesuatu yang ada yang di luar diri kita. Artinya bukan sibuk yang bukan bagian kita. Mari kita sibuk dengan tugas kita. Sebab kita kalau sibuk dengan mendiskusikan sesuatu yang di luar jalur bagian atau yang harus kita kerjakan, maka yang kita kerjakan akan sia-sia, akan tidak terlaksana. Baik. Nah, termasuk nih masuk kita. Pesantren. Dan juga tadi kata disinggung bahwasanya kami lupa tadi di antara pendahulu yang sebelum kami menyampaikan bahwasanya perlunya silaturahmi ini juga adalah untuk bagaimana membantu siapapun dari orang mereka yang punya ilmu, punya potensi, akan tapi sampai di Indonesia mereka tidak berkembang. Dan itu banyak kita temukan. Maka jadilah kita semua yang ada di forum ini
Di saat keluar menjadi motivator, mengajak mereka untuk maju. Kadang ada orang ingin sukses sendiri, tidak pernah membuka kesempatan untuk orang lain untuk maju. Ini adalah kelemahan. Dakwah ini adalah untuk umat, bukan untuk kesuksesan diri kita sendiri. Maka nanti kita perlu bahwasanya, mungkin kita menemukan potensi-potensi tersembunyi di pelosok-pelosok sana. Mereka punya ilmu, ayo kita support, kita beri motivasi, kita ajak. Nah, inilah fungsi perkumpulan ini. Banyak orang yang betul-betul kita temukan, kita duduk dengan dia, bicara segala ilmu bisa. Tapi kenapa ilmunya sembunyi? Tidak ada yang membawa. Dan ada penyakit yang sangat besar di kalangan ulama adalah apa? Hasad. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada dengkinya para ustadz. Tidak senang jika ada orang lain maju. Di forum ini tidak boleh ada itu semua. Nah, ini yang kami sampaikan. Jadi ukhuwah terjalin. Kemudian ya terjalin indah, tidak saling hasut, kita saling memberi motivasi, mengajak orang lain untuk maju. Baru nanti perkumpulan ini akan berarti. Dan ada nilainya, ada buahnya. Kemudian masalah pondok pesantren sebagai penutup. Pondok pesantren adalah bagian daripada program besar yang hendaknya ada di Jati. Bahkan di samping program, salah satu program bahkan mungkin terinti. Jadi pesantren, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa, di beberapa tempat kita ada pesantren-pesantren dari hamba-hamba Allah. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa. Kalau kami amati sebetulnya, dengan pesantren ini ada pengaruh besar. Pertama, untuk berkumpulnya santri di dalamnya. Kemudian di lingkungan pesantren itu sendiri akan merasa ada rohaniat yang selalu dihembuskan ke masyarakat tersebut. Dan pesantren dengan pendidikan pesantren, tapi ingat, bukan, tidak boleh sombong juga orang yang punya pesantren. Tidak segala-galanya, jangan hanya mengandalkan kesuksesan lewat pesantren, tidak. Artinya pesantren adalah suatu tempat yang luar biasa. Anak kalau sudah masuk pondok pesantren, kita bisa memberikan apa saja. Waktunya 24 jam adalah untuk kita. Berbeda kalau anak kita mengajar sekolah di kampus-kampus atau yang lainnya, yang umum maksudnya yang bukan pesantren atau madrasah-madrasah tidak pesantren, mereka memberikan waktu untuk kita hanya beberapa belas jam saja. Selebihnya mereka dengan orang tuanya atau dengan teman ada main. Tapi kalau di pondok, sebetulnya kami ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya kita harus membidik pesantren sebagai tempat istimewa untuk mencetak kader-kader hebat. Karena apa? Anak-anak 24 jam ada di situ dan kita bisa beri apa saja. Mereka siap untuk kita beri apa saja. Dan hendaknya semuanya peduli dengan pesantren dengan perhatian yang lebih. Di pesantren, kalau anak kita di rumah, anak kita sendiri mungkin yang di rumah dengan kebebasannya, kita tidak bisa menahan untuk menonton, menyaksikan televisi, megang HP, dan main dan sebagainya. Tapi di pesantren tidak ada itu semuanya. Jadi mohon semuanya ini menyadari bahwasanya pesantren ini, anak 2 tahun di pesantren bisa saja seperti 10 tahun di luar pesantren. Kenapa? Waktunya adalah untuk belajar dan juga mendekatkan diri kepada Allah, pembinaan akhlak. Nah, ini pentingnya pesantren. Dan makanya nanti betul sangat judul yang disampaikan tadi apa? Yang sebagai pesantren sebagai model pendidikan original Indonesia. Iya, sebelum adanya pendidikan apapun, pesantren adanya. Dan hendaknya dikembalikan. Nah, dari pesantren itu nanti yang membangun akhlak, kemudian waktu yang banyak untuk santri, dari pesantren muncul nanti bermacam-macam program. Termasuk program umum pun bisa dimunculkan dari pesantren. Sehingga setelah pesantren terbentuk, akhlak, agama, oke. Dari sini bisa cetak dokter, insinyur, segala macam, bahkan pakar-pakar politik pun bisa muncul dari sini. Ini yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung, dan juga kepada yang Masya Allah, ayahanda kami, kakanda kami yang telah menyampaikan. Subhanallah, kami senang, tidak bisa berkomentar apa-apa. Komentar kami adalah puji syukur Allah mudahkan kami untuk bertemu. Allah beri kesempatan, ini saja. Dan semoga terjalin. Dan setelah ini kami berharap kepada Pak Ketua Umum dan yang lainnya, membuat program yang besar, yang banyak. Karena kalau sudah namanya alumni, banyak potensi-potensi. Tinggal kita bisa menggali atau tidak. Kita gali, kita buatkan program, kita set program, baru nanti akan menjadi sebuah perkumpulan yang sukses. Dan insya Allah menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Mari berpisah dari perkumpulan ini, jangan lupa saling mendoakan di antara kita. Hilangkan benci di antara kita. Rindu masanya kawan kita akan sukses. Sesama kita akan sukses, semua yang berkumpul sukses, alumni sukses semuanya. Harapan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Buya Yahya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berlanjut kepada guru kita, Ketua Dewan Penasehat PP Ittihad Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia, Profesor Dr. Ahmad Zahra. Jika beliau sudah hadir, bisa di-unmute. Apakah ada?
Baik. Kita lanjut. Ada. Oke. Baik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadratul Mukarramin yang sangat dimuliakan Allah SWT, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Mas Den tadi, bahwa alumni Timur Tengah memang punya kekhasan, setidaknya dalam bahasa Arab. Tetapi bukan segalanya dan bukan yang paling hebat. Maka harus ada sinergitas antara alumni Timur Tengah, alumni Barat, dan alumni dalam negeri. Mari kita junjung bersama untuk berdakwah. Berdakwah secara sinergis, bahkan ukhuwah harus kita tanamkan benar. Muhammadiyah, NU, dan yang lain masih tetap ada, tapi jangan menjadi penyekat antara komunikasi kita. Saya keliling Indonesia ini mengkampanyekan ukhuwah dan ukhuwah. Dan saya mengajak pada para alumni Timur Tengah, salah satu program saya titip untuk masjid, untuk dakwah di masjid. Kalau panjenengan ada di masjid, mohon dihidupkan koperasi masjid, atau pusat perbelanjaan masjid, atau agen sembako milik jamaah masjid secara kooperatif. Ini sudah kami bentuk di Jawa Timur, sudah banyak, ya sudah beberapa ratus. Moga-moga ini menjadi bagian dari pemicu bangkitnya ekonomi umat. Satu. Yang kedua, kepada Hadratul Mukarramin, para alumni Timur Tengah yang berkecimpung di pendidikan, ayo kita kampanyekan program tahfidz Quran semampunya. Sekali lagi, semampunya. Tidak harus 30 juz, nanti berat. Semampunya saja. Saya di Tambak Beras Jombang ini, saya mengkampanyekan tahfidz semampunya. Santri-santri kita paksa atau kita masukkan program tahfidz, tapi semampunya. Dan survei saya membuktikan bahwa anak-anak yang masuk program tahfidz itu lebih manut, lebih educated, dan lebih mengikuti apa yang menjadi peraturan. Tidak ada santri kabur, itu tidak ada kalau di program tahfidz. Yang ketiga, dalam apalagi terkait dengan pandemi COVID ini, mari kita juga dakwah bil mal, disamping dakwah bil hal untuk masyarakat. Masyarakat di sekitar kita tidak usah jauh-jauh. Asal alumni Timur Tengah ada di mana, ayo kita rangkul, kita dekati masyarakat. Bagaimana cara kita bisa memberi mereka. Bukan harus dengan tangan kita. Bisa kita merangkul, mendekati para agniya setempat, kemudian kita ajak bagaimana supaya ikut mengulurkan tangan, bantu mereka. Masya Allah, saya ada jamaah di Nganjuk, Jawa Timur itu. Seminggu tidak makan nasi, minum air tok. Karena tidak punya dan tidak ada yang peduli. Hal-hal begini ini yang tahu adalah orang terdekatnya, orang tetangganya. Maka ayo alumni Timur Tengah, juga alumni Barat, juga alumni dalam negeri bersinergi dalam berdakwah di masyarakat. Program sedekah, program memberi, program menyantuni, program berbagi. Baik, itu yang kami titipkan kepada Jati. Saya dulu ada namanya Hatim. Dulu Mas Hidayat Nur Wahid sebagai ketua di Indonesia-nya, kemudian di Jawa Timur saya. Tapi sekarang kayaknya sudah layamutu layahya, maka kita dukung Jati dengan program-program yang moga-moga lebih real, lebih bisa dirasakan oleh umat atau jamaah masjid, oleh peserta pendidikan di lembaga pendidikan, dan oleh masyarakat umum di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapannya kepada Jati. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Presiden Nusantara Foundation di New York, ya, Imam Syamsi Ali, Direktur Jamaica Muslim Center. Dipersilahkan, waktunya 4 menit. Baik, terima kasih Ustaz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billah. Saya merasa sedang tersesat di rimba para ilmuwan, para ulama ini. Karena saya juga bukan tamatan Timur Tengah. Kalau Pakistan itu saya nggak tahu di mana. Apakah masuk Timur Tengah atau tidak. Tidak juga tokoh nasional. Karena saya belum pernah tinggal di Indonesia cukup lama. Saya sudah meninggalkan Indonesia sejak umur 18 tahun. Jadi rasanya saya ini sedang tersesat. Tapi saya merasa
ingin mendapat keberkahan dari para ulama, maka saya berbahagia bersama pada pagi hari ini waktu New York. Melihat peristiwa-peristiwa terakhir di Amerika ini, ada dua hal penting barangkali yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Corona mengajarkan bahwa ternyata yang namanya support itu tidak ada pada makhluk, ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amerika sebagai negara yang selama ini dikenal sebagai superpower, ternyata kebingungan menghadapi satu makhluk yang tidak nampak di pelupuk mata kita. Menandakan bahwa mari kita semua berusaha terus-menerus menjadi hamba-hamba Allah yang mutawadhi'. Yang kedua, gelombang demo besar-besaran di Amerika saat ini tentu mengajarkan kepada kita semua bahwa di saat masyarakat kehilangan sense of justice, rasa keadilan, maka itu akan menjadi bom waktu pada saat-saat tertentu. Dan ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua, dan lebih khusus lagi bagi Bapak dan Ibu yang sedang berada pada posisi kepemimpinan. Judul saya singkat, sekitar 3 menit, tentang Islam di Amerika. Mungkin ada satu hal yang saya ingin luruskan. Ada semacam persepsi yang mengatakan bahwa Islam di Amerika itu adalah agama baru. Padahal jauh sebelum Columbus menemukan the new land atau pulau baru yang disebut Amerika ini, Islam sesungguhnya sudah sampai di kepulauan yang disebut dengan Indian ini. Karena dulu ada asli Amerika disebut Native Indian American. Ada bukti-bukti di gunung-gunung Colorado di mana ada tulisan-tulisan berbahasa Arab yang menurut catatan sejarah bahwa yang sampai ke sana adalah saudara-saudara kita di kalangan Muslim dari Latin, karena mereka pernah menjadi negara-negara Islam di bawah pemerintahan Spanyol ketika itu. Ada juga catatan sejarah yang mengatakan bahwa Islam sudah sampai di daratan Amerika dibawa oleh ekspedisi Cina sebelum Columbus sampai ke daratan ini. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa Islam selalu dipersepsikan sebagai agama baru. Tentu ini menjadi bagian dari upaya untuk melemahkan. Sebab kalau dikatakan agama baru, agama imigran, agama pendatang, maka berarti selalu dipersepsikan sebagai tamu. Jadi ini barangkali yang perlu kita rubah satunya. Yang kedua, bahwa Islamofobia itu adalah bukan barang baru di Amerika Serikat, tapi merupakan catatan historis negara ini. Islamofobia memang menjadi sangat nampak ketika terjadi 9/11. Tapi 9/11 tahun 2001 hanya the pinnacle, hanya puncaknya saja. Karena seolah-olah bangsa Amerika ketika itu telah menemukan justifikasi atau pembenaran bahwa apa yang dituduhkan kepada Islam selama ini adalah benar. Islam dituduh sebagai agama kekerasan, Islam dituduh sebagai agama teroris. Ternyata sekarang Amerika diserang oleh teroris, dan kebetulan yang dituduh adalah orang-orang Islam, dan Islam sebagai inspirasi daripada serangan teroris tersebut. Maka 9/11 seolah-olah menjadi pembuktian dari tuduhan-tuduhan kepada Islam selama ini. Namun demikian, alhamdulillah, walaupun banyak yang menyangka bahwa 9/11 adalah kuburan bagi Islam di Amerika Serikat, ternyata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ada punya rencana, Allah punya rencana, tapi insya Allah rencana yang terbaik dan pasti berlaku adalah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata 9/11 atau peristiwa 9/11 2001 menjadi awal momentum kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Dan hingga saat ini di mana-mana disebutkan bahwa minimal setiap tahun sekitar 20.000 orang Amerika masuk Islam. Dan kalau sebelum 9/11 yang banyak masuk Islam adalah Afro-American di penjara-penjara, setelah 9/11 yang banyak masuk Islam adalah dari kalangan Latin, orang-orang Hispanik, mereka anak muda, berpendidikan profesional, sehingga Islam semakin dikenal bukan saja secara kuantitas, tapi yang terpenting adalah secara kualitasnya. Ada 2 orang wanita muslimah yang terpilih menjadi kongres dan membuat catatan sejarah baru dalam sejarah perjalanan Amerika. Tapi saya tidak ingin berbicara panjang mengenai itu. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ada satu fakta yang harus kita yakini dan menjadi keyakinan kita, bahwa Islam ini semakin ditindis, semakin terangkat. Semakin diredam, semakin maju. Dan ini bukan sebuah konsep, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita miliki di Amerika Serikat ini. Ketika Donald Trump terpilih, tentu kita sadar bahwa Donald Trump ini adalah seorang presiden yang sering diistilahkan sebagai presiden yang unpresidential. Jadi karakternya tidak menampakkan sebagai seorang presiden.
di saat-saat masyarakatnya berdemo, kemudian mereka mengatakan ayo kita tandingi, kita keluarkan namanya National Guard. Padahal itu adalah seolah-olah bertanding dengan masyarakatnya sendiri. Donald Trump adalah seorang yang sangat anti-Islam. Bahkan barangkali saat ini satu-satunya tokoh atau presiden di Amerika yang belum pernah mengucapkan selamat Ramadan atau selamat Idul Fitri. Ada tradisi buka puasa di White House, selama Donald Trump tidak pernah melakukan buka puasa di White House. Itu satu indikasi kecil saja bahwa presiden Amerika sekarang ini adalah seorang yang cukup anti agama Islam. Maka saya ingin mengatakan begini, kalau dulu Islamofobia itu dari pinggir-pinggir jalan, sekarang ini Islamofobia justru keluar dari White House. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ragam kebijakan. Salah satu kebijakan yang pernah diambil oleh Donald Trump adalah tahun 2017 yang lalu, akan mengeluarkan sebuah aturan yang melarang orang Islam masuk Amerika, namanya Muslims Ban. Alhamdulillah sekali lagi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Justru di saat Donald Trump mengeluarkan aturan seperti itu, banyak di antara kalangan orang-orang Amerika sendiri yang kemudian menentang. Saya masih ingat di tahun 2007 bulan April saya mengadakan demonstrasi besar-besaran di kota New York. Temanya Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Puluhan ribu orang keluar ke Times Square di pusat kota New York. Banyak dari Yahudi, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha. Untuk mengatakan hari ini saya juga Muslim. Artinya apa? Kita berhasil membangun solidaritas, membangun simpati. Barangkali saya ingin tutup dengan ini. Dengan peristiwa corona ini memang tidak ada hubungannya dengan Islam. Tapi kita justru orang Islam menghubung-hubungkan dengan Islam. Kenapa? Karena ternyata apa yang dianjurkan selama terjadinya COVID-19 ini, semuanya ada dalam agama kita. Cuci tangan, kita melakukan itu minimal 5 kali sehari semalam. Konsep karantina, itu adalah dari Rasulullah SAW. Jika saat ada wabah di sebuah kota, jangan keluar. Di saat ada wabah di sebuah kota, jangan ke sana. Ini adalah konsep karantina. Maka alhamdulillah kita menampilkan Islam di saat musibah seperti ini. Bukan cuma itu, bahkan kita menampilkan Islam sebagai solusi. Kita mengumpulkan dana, memberikan bantuan bahan makanan kepada tetangga-tetangga kita yang memerlukan. Yang terakhir sekali ini adalah demo-demo tentang rasisme di Amerika. Dan perlu kita pahami bahwa rasisme di Amerika itu adalah penyakit asal, yang saya istilahkan dosa asal dalam tulisan saya yang terakhir. Original sin. Karena sejak berdirinya negara ini, perlakuan kepada minoritas sudah sangat diskriminatif dan rasis. Sejak orang Eropa datang ke negara ini, Indian American dimarginalkan, bahkan terjadi nihilalisasi, dihilangkan. Mereka tinggal di gunung-gunung yang tidak perhatikan pembangunannya. Afro-American juga datang demikian. Para Hispanik pun datang demikian. Jepang juga datang demikian. Sampai orang Islam pun diperkenalkan. Maka yang namanya rasisme di Amerika itu adalah dosa asal. Maka dosa yang paling besar di Amerika ini adalah ketidakadilan. Tapi ada satu hal. Disinilah kemampuan Amerika. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Bahwa tidak ada peperangan yang sedahsyat saat ini daripada peperangan persepsi. Dan siapa yang memenangkan peperangan persepsi itu, dialah yang akan memenangkan dunia ini. Amerika adalah banyak hal menang dalam persepsi. Amerika itu demokratis, Amerika itu adalah toleran, Amerika itu adalah kebebasan, Amerika itu adalah menghargai minoritas, tapi lebih kepada persepsi. Maka sekali lagi kita umat Islam sedang menghadapi peperangan besar, dan peperangan itu adalah persepsi. Saya ingin menutup ini barangkali mengatakan begini, alhamdulillah perkembangan Islam terus-menerus, dan optimisme kita mengatakan bahwa yang namanya kebenaran selalu bersama, kemenangan selalu bersama dengan kebenaran. Satu konsep yang harus kita pegangi, kebenaran akan selalu bersama dengan kebenaran. Dan insya Allah Islam akan memenangkan pertarungan atau perjalanan ini. Cuma satu pertanyaan saja, apa yang bisa kita mainkan? Dan pertanyaan ini menjadi homework kita bersama, karena jangan sampai kita justru menjadi hijab dari kemungkinan Islam bangkit ini. Dan tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, negara muslim terbesar, selain memang amanah iman dan Islam kita untuk berada di garda terdepan untuk menyampaikan Islam ini, itu juga menjadi amanah konstitusi kita. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa bangsa ini harus berada di garda terdepan untuk membangun kedamaian dunia. Dan salah satu cara penting untuk membangun perdamaian dunia adalah menghadirkan Islam di seluruh pelosok dunia ini. Karena Islam adalah perdamaian. Saya kira demikian, terima kasih, kehormatan berada di tengah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Mohon doa untuk kami di sini. Buya Yahya menyebut pesantren tadi, kami juga berupaya mendirikan pondok pesantren di Amerika insya Allah. Namanya pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsi Ali. Pakistan
kita masukkan sebagai salah satu anggota jaringan alumni Timur Tengah. Karena memang secara kultur juga dekat dan juga secara geografis juga dekat. Barakallahu fikum. Kita akan berlanjut, berikutnya adalah sambutan dari tokoh wanita, tokoh perempuan kita. Beliau adalah anggota Ittihad Alamil Ulama'il Muslimin, anggota Persatuan Ulama Dunia dari Jeddah. Bergabung Dr. Eli Warti Maliki. Waktu dipersilahkan, mohon maaf, waktu bisa dipersingkat, langsung pointing nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Yang terhormat Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, para ulama dan tokoh nasional, pengurus pusat Jati, alumni Timur Tengah yang berbahagia dimanapun berada. Pertama, selamat atas berdirinya Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia yang disingkat Jati. Berdirinya Jati tentunya membawa semangat baru dan harapan baru bagi alumni Timur Tengah yang jumlahnya mencapai ribuan orang tersebar di seluruh tanah air, mulai dari ibu kota negara sampai ke pelosok desa. Alumni Timur Tengah adalah sekelompok cendekiawan, mustaqofin atau intelektual. Intelektual itu sendiri adalah seorang yang memiliki kapasitas atau bobot keilmuan tertentu yang bukan saja mampu membaca tulisan, akan tetapi juga mampu membaca keadaan. Intelektual adalah orang yang peka, seorang yang memiliki sensitivitas tinggi, sehingga mampu merasakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. Intelektual adalah juga nur atau cahaya yang mampu menyinari kegelapan yang menyelimuti kehidupan. Jika pada masa lalu peran alumni Timur Tengah fokus di masjid, surau, pesantren, lembaga pendidikan, dan program berjalan secara alami. Pada saat ini dengan berkembangnya teknologi begitu pesat dan kompleksitas permasalahan kehidupan yang terus meningkat, menjalankan program tanpa terlebih dahulu membuat penelitian, maka hasilnya akan sia-sia belaka. Untuk itu, membuat kajian dan melakukan penelitian sebelum menentukan program menjadi sebuah keniscayaan bagi alumni Timur Tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, menyangkut peran cendekiawan muslimah. Pada akhir tahun 80-an di Kairo, telah berdiri sebuah organisasi khusus mahasiswi yang diberi nama Wihdah. Saya sebagai penggagas pada saat itu juga terpilih sebagai Ketua Wihdah periode perdana. Wihdah kemudian menjadi badan otonom dari HPMI yang ketika itu baru saja berubah nama dari PPI. Jika cita-cita Wihdah untuk melahirkan cendekiawan muslimah yang mampu berkiprah di level nasional dan juga global, sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Cendekiawan muslimah perlu mendapat ruang atau mendapat peluang dan juga kepercayaan bahwa mereka mampu menyampaikan aspirasi, mampu menyampaikan pemikiran-pemikiran dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, tanpa perlu merasa risih bahwa mereka melangkahi kaum laki-laki. Perempuan adalah ibu, pendidik yang bukan hanya berkewajiban mendidik putra-putrinya di rumah yang barangkali jumlahnya hanya 3 atau 4 orang saja.
perempuan cendekiawan muslimah adalah juga ibu dan pendidik bagi anak bangsa yang membutuhkan uluran tangan mereka. Untuk itu sejenak mari kita melihat persoalan anak bangsa di Arab Saudi ini. Info terakhir yang kami terima, TKI atau buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri jumlahnya mencapai 9 juta orang dan tersebar di beberapa negara. 72% dari mereka adalah perempuan atau kaum ibu. Dari sini muncul pertanyaan, apakah anak-anak mereka sudah mendapatkan akses pendidikan? Bagaimana bentuk layanan pendidikan yang mereka terima? Siapa yang mendidik mereka? Apakah anak-anak ini merasa nyaman berada di lingkungan tempat orang tuanya bekerja? Ini merupakan PR besar yang memerlukan perhatian dan kerjasama kita semua untuk mengatasinya. Cendekiawan muslimah perlu mencari tahu persoalan yang dihadapi oleh anak bangsa dan berusaha mencari jalan keluarnya. Untuk dapat berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan anak bangsa, seorang cendekiawan tidak perlu menunggu untuk mendapatkan jabatan, pangkat, ataupun kedudukan. Tanpa jabatan, pangkat, dan kedudukan, seorang cendekiawan tetap berkewajiban menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika cendekiawan muslimah alumni Timur Tengah dari tahun ke tahun mampu meningkatkan Human Development Index, maka saat itulah mereka layak disebut sebagai Imadul Bilad, tiang negara yang turut serta memperkokoh tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Demikian lebih kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eliwarti. Mudah-mudahan kita selalu berdoa agar beliau dikuatkan dan mampu mengawal anak bangsa yang ada di Saudi Arabia, memberikan pendidikan dan pelayanan yang terbaik dengan dukungan kita semua. Berikutnya adalah sambutan dari anggota Dewan Penasihat Jati, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau adalah Ketua Ormas Islam Wahdah Islamiyah. Iyahu falyatafaddal ma'juran mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Karena sangat singkat waktu dan sudah banyak pembicara, mohon maaf tidak lagi menyapa para ulama, para senior kita, tapi di hati ini ingin sekali ya, sebab ini silaturahim. Tapi alhamdulillah sudah senang bisa melihat wajah-wajah mereka dan juga bisa mendengarkan taujihat dan masukan-masukan mereka. Saya menyambut baik acara silaturahim ini, sebagaimana saya menyambut baik sejak awal berdirinya jaringan alumni Timur Tengah Indonesia ini, dan saya sangat berharap ini bisa menjadi salah satu jembatan emas ukhuwah kita, terutama dari thalabatul ilm, ya, dari para ulama-ulama muda dan para duat ya, yang insya Allah akan sangat penting dalam merekatkan umat. Alhamdulillah seperti Bu Yahya tadi berbicara tentang persatuan, saya diminta tentang ormas ya 1-2 menit, bahwa kita bersyukur pada Allah SWT, kita hidup di negeri yang ormas itu merupakan salah satu kekayaan luar biasa. Syekh Dr. Muhammad As-Salumi dalam kitabnya yang diterjemahkan dalam puluhan bahasa dengan judul Al-Qita' Ats-Tsalits, itu menggambarkan negara-negara yang banyak ormas di dalam negara itu sangat kuat ya. Walaupun mereka mengalami berbagai bencana, berbagai krisis, berbagai masalah. Di antaranya adalah Indonesia. Indonesia alhamdulillah kita lihat melewati berbagai bukan bencana saja, tetapi tragedi ya, tragedi kemanusiaan, lalu seperti
SPKI yang mudah-mudahan tidak bangkit lagi mengalami berbagai musibah, dan sekarang ini dapat ujian dengan wabah corona. Sekali lagi ormas-ormas ya filantropis Islam, organisasi sosial Islam, ini semua menjadi benteng-benteng pertahanan yang luar biasa ya, dan karena itu mari kita terus hidupkan, kita terus kembangkan, kita terus kuatkan, dan sangat penting untuk menyatukan selalu fikrah ya, dan langkah-langkah walaupun kita pasti ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan latar belakang ilmu, latar belakang mungkin madhab ya, latar belakang berbagai latar belakang, tetapi kita dipersatukan oleh banyak hal. Saya sampai mengatakan mungkin sampai 90% sebetulnya kita sama. Kita berbeda di wilayah yang sedikit, mudah-mudahan itu dapat kita atasi ya, dan kita bisa bersama-sama terus memperkuat bangsa dan negeri kita ini, dan membawa umat benar-benar menjadi umat yang kuat, umat yang kemudian mendapatkan kejayaannya bersama dengan kejayaan bangsa Indonesia yang sama-sama kita rindukan. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Jati atas ini. Saya yakin lainnya dalam mempesara ulama-ulama muda dari Timur Tengah, karena ini insya Allah benar-benar bisa lintas berbagai latar belakang. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaitun. Berikutnya kita akan mendengarkan singkat padat dari sambutan Kiai Haji Dr. Lutfi Fatullah MA. Beliau adalah Ketua Dewan Penasihat Jati dan juga Ketua Basnas Provinsi DKI Jakarta. Silakan Kiai. Waktunya dipersingkat sekali karena kita sudah memasuki azan maghrib. 3 menit. Dr. Lutfi sudah hadir? Belum respon. Belum respon? Ya, mungkin lagi sholat. Dilanjut ini. Yes. Akunnya, oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tausiah singkat, ya, nasihat dari Tuan Guru dari Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar LCMAG. Beliau adalah Sekretaris Dewan Penasihat Jati, tentang tantangan dakwah Islamiyah di daerah-daerah dan pelosok Nusantara. Tafadhal, Buya Gus Rizal. Waktunya. Jazakallahu khairan, akhil karim, Ustaz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, masyayikhil kiram, asatizil afadil, rahimakumullah. Pak Din, Pak Kiai Muhyiddin Junaidi, Pak Anies Baswedan, Ustaz Abdul Samad, Buya Yahya, dan seluruh yang ikut serta dalam majelis virtual ini tanpa menyebutkan satu persatu, rahimakumullah. Saya diminta berbicara tentang potensi dakwah dan bagaimana kendala dakwah di daerah. Alhamdulillah, ini adalah suatu permintaan yang sebenarnya sangat berharga sekali untuk kita bisa sharing, berbagi di dalam berbagai persoalan, bukan hanya dalam skala nasional, tapi juga dalam skala daerah. Singkat, saya bertitik tolak dari suatu hadis Nabi yang sering terngiang di telinga saya, yaitu doa Nabi SAW ketika di Masjid Bani Muawiyah, yang hari ini kita kenal dengan Masjid Al-Ijabah. Doa yang ketiga yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah beliau meminta wasa'altuhu alla yaj'ala, aku meminta kepada Tuhanku jangan sampai ia jadikan ba'sahum bainahum, ba'sun mereka di antara mereka. Ketika kita melihat kamus berbahasa Arab, ba'sun bisa bermakna syaja'ah, bisa bermakna jur'ah, dan bisa bermakna quwwah.
Dengan demikian, sebenarnya secara isyarat kita fahami bahwa potensi yang ada di tengah umat ini harus diharmoniskan. Tidak boleh saling berhadapan, tidak boleh saling menghancurkan, tidak boleh malah saling membenamkan. Yang ada adalah harus diwujudkan keharmonisan itu di dalam kehidupan kita kaum muslimin, dan itulah permohonan Nabi SAW kalau kita fahami dan kita selami lebih dalam. Nah, sekarang sejauh mana potensi-potensi yang ada itu kita harmoniskan menjadi fikrah yang harmonis, menjadi suatu konsep yang harmonis, dan bahkan berlanjut menjadi suatu gerakan yang harmonis. Saya mulanya menjadikan hadis ini terus menjadi kekhawatiran, karena Nabi menutup hadis beliau famana'aniha, berikan apa yang aku minta itu. Nah, sekarang dengan adanya Jati, rasanya ada yang terbersit seperti fajar yang muncul di ufuk timur, di mana kita harus sesegera mungkin menyatukan potensi yang ada itu. Di setiap dakwah potensi itu berbeda-beda. Potensi dari Aceh sampai Papua berbeda-beda. Dan kekuatan kita, alumni di Timur Tengah juga tidak sama. Nah, tentu kita tidak bisa berbuat sendiri. Dan kita tentu harus segera menyatukan potensi itu menjadi kekuatan bersama untuk melakukan perubahan ke arah yang baik. Terakhir, saya ingin katakan bahwa dakwah Nabi SAW adalah berbasis kaum. Artinya potensi daerah, potensi mahalli, potensi kaum tidak boleh diabaikan. Bukankah di dalam surat At-Taubah, dakwah juga berbasis kaum? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. Nah, karena itu kita berharap apa yang ada di daerah yang dikelola dengan karakteristiknya harus kita perkuat. Kita tidak bisa menyatukan dakwah ini menjadi satu gerakan dari pusat. Tetapi saatnya kita membiarkan potensi itu tumbuh menjadi satu kekuatan, kemudian tugas kita bersama untuk menjalin jaringan-jaringan itu. Apabila jaringan-jaringan ini kuat, maka tentu umat tidak akan hanya bisa diurus pada level atas, tetapi terus sampai ke akar, dan situlah kekuatan akan muncul. Demikian, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Berikutnya waktu kami berikan kepada pimpinan Pondok Modern Tazakka Batang, yaitu Bapak Kiai Haji Anang Riza Masyhadi. Dipersilakan. Waktunya 3 menit. Dr. Lutfi hadir nanti setelah Dr. Anang, Dr. Lutfi. Dr. Lutfi sudah hadir? Nanti setelah Dr. Anang. Fadhal, Dr. Anang. Baik. Kepada Dr. Lutfi. Beliau dulu aja, nggak apa-apa Pak Fahmi. Hadir. Dr. Anang dulu, nggak apa-apa. Dr. Anang dulu. Betul, Ustaz. Assalamualaikum. Jadi siapa nih? Lutfi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wa ba'du. Para mas saya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, dan yang saya cintai juga gubernur saya, Gubernur Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan, Ketua Jati, teman-teman pengurus. Alhamdulillah banget apa yang dirancang oleh teman-teman terjadi ya, dan terlaksana. Agak sulit mengumpulkan ulama, dan alhamdulillah Jati berhasil karena semua yang ikut ini adalah ulama-ulama semuanya. Walaupun untuk hari ini kita lewat Zoom ini, akan tapi ketika Jati berdiri di Baitul Mughni, di pusat kajian hadis, maka saya menawarkan, sekarang lagi ada di pesantren saya di Bogor, di pesantren pusat kajian hadis yang ada Ka'bahnya, yang ada sofa marwahnya, dan saya tawarkan kalau ingin halal bihalal lanjutannya atau kurban, tempatnya adalah di pesantren pusat kajian hadis. Kabarnya ada, untuk kumpulnya insya Allah di pelataran Masjid Haram. Amin.
Saya tawarkan itu. Yang pasti adalah kita ini semuanya pinter ngomong ya, pinter punya banyak gagasan. Yang kurang dari kita adalah action. Action. Saya termasuk dari itu, orang yang punya banyak gagasan, tapi actionnya adalah hanya berhasil mengamalkan apa yang saya canangkan itu cuma 40%, 50%. Dan sekarang ayo wakuli malu kita sama-sama bekerja, apalagi ketika innamal usri yusra ya. Habis zaman Covid ini akan ada sesuatu yang baru ya. Ketika di new era baru ini, semua zaman punya orangnya, punya tokohnya, dan kita harusnya masuk ke sini. Kita semuanya ini alumni tengah harus menjadi orang yang berperan di era baru nanti. Peluangnya kayak gimana? Ayo Bismillah, kita siapkan sama-sama, kita pikirkan sama-sama. Dan saya sekali lagi di sini terbuka. Kapan kita kumpul di pesantren saya, ahlan wa sahlan, kata Kiai Ma'ruf, ana sahibul makan wal makanan. Wa kasur baru. Barakallahu fikum. Wa kasur karena ada tempat untuk menginap insyaallah. Ini mungkin sekali lagi mabruk, ayo kita bekerja sama, ayo kita berkarya insyaallah. Fasayarallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minun walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah Dr. Lutfi atas tawarannya. Insyaallah kita semua akan main dan silaturahim, mungkin juga nginap nanti di tempat pesantren antum di Sukabumi. Seperti tadi yang saya sampaikan, sambutan terakhir dari saudara kita pimpinan Pondok Pesantren Modern Tazakka, Kiai Haji Anang Riza Masyhadi, MA. Falyatafaddal mashkuran majuran. Syukran Syekh Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul fadilah, para masyayikh semua, guru-guru kita semua, ada Prof. Din, Samsudin, masih hadir di sini bersama kita. Ada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, ada Pak Komjen Pol Syafruddin, ada Gubernur kita Pak Anies Baswedan, sahabat saya UAS, guru saya Buya Yahya, ya, dan sahabat-sahabat kita semua. Ya, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu, termasuk yang baru saja Kiai Lutfi Fatullah. Saya mungkin karena giliran antum yang bicara, jadi saya orang yang pertama menyambut untuk ikut tajamu di tempat antum nanti. Syukran. Singkat saja, bagaimanapun Timur Tengah dengan segala variasinya sampai saat ini masih menjadi salah satu destinasi pendidikan yang menarik bagi umat Islam Indonesia. Terbukti animo masyarakat untuk studi ke Timur Tengah sampai hari ini masih tinggi dan nampaknya belum surut. Ini tentu saja menjadi peluang bagi kita sekaligus tantangan. Dan kalau kita lihat bahwa kontribusi para alumni Timur Tengah dalam berbagai disiplin ilmunya di tanah air kita bisa saksikan di panggung-panggung keumatan, panggung-panggung kebangsaan dalam berbagai perannya saya kira sudah lagi nggak diragukan. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa kalau kita bicara tentang umat Islam Indonesia, tentu kita nggak bisa melepaskan ada peran alumni Timur Tengah di dalamnya. Kita ini punya 30.000 pesantren, ada 800.000 masjid, dan kita punya banyak sekali forum-forum keagamaan. Ada forum khutbah Jumat, ada forum khutbah-khutbah, majelis pengajian, belum lagi secara kelembagaan format-format Islam yang sangat banyak itu. Ini semua mestinya menjadi medan dakwah kita, medan perjuangan kita, para alumni Timur Tengah, yang konon Timur Tengah itu dengan berbagai perguruan tingginya menjadi lumbung kaderisasi ulama, termasuk lumbung kaderisasi pemimpin masa depan untuk Indonesia tentunya. Nah ini perlu dipikirkan, sehingga yang saya perhatikan tadi Pak Fahmi, saya dikasih tema tentang kaderisasi. Coba selama ini saya lihat pesantren-pesantren kita, lembaga-lembaga pendidikan kita, bahkan ormas-ormas kita belum secara sungguh-sungguh dan terstruktur melakukan kaderisasi by design. Yang ada adalah by accident. Jadi masih banyak pondok pesantren yang menunggu orang lewat dalam petik.
Jadi menunggu orang lewat, menunggu alumni Timur Tengah lewat di depan rumahnya, depan pesantrennya, lalu ditarik untuk masuk menjadi pejuang di pesantrennya. Mengapa tidak kita desain untuk 10, 20, 30 tahun ke depan, setiap pesantren, one Azhari, one pesantren, one Maghribi, one pesantren, one Sudani, one pesantren, one Saudi, dan seterusnya. Sehingga di tiap pesantren ada banyak alumni Timur Tengah yang tentu saja mudah-mudahan bisa mempengaruhi kualitas pendidikan, pengajaran, dakwah, dan lain sebagainya. Syekh Fahmi, sedikit tambahan lagi, karena waktunya juga singkat. Oleh karena itu, kaderisasi umat Islam, terutama yang akan ke Timur Tengah, dan melalui Jati ini, itu harus by design. Kita mesti harus melakukan 3K. Komunikasi, kemudian koordinasi, dan kolaborasi. Jadi masing-masing kita sudah punya lembaga, menjadi pimpinan di lembaga umat, institusi keumatan, ya, kita masih harus secara tulus, ikhlas, mengkomunikasikan satu sama lain, lalu berkoordinasi, dan melakukan kolaborasi. Merancang 10, 20, bahkan jika perlu, untuk 1 abad ke depan umat Islam ini bagaimana. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Kita nggak bisa lengah dengan jumlah yang banyak, tapi kualitas kita tidak ada. Oleh karena itu, saya kira Ziswaf itu harus menjadi instrumen. Kita lihat Al-Azhar membiayai kita semuanya melalui dana zakat dan wakaf. Mengapa tidak lalu Ziswaf yang kita secara demografis umat Islam Indonesia ini besar sekali, tidak kita dorong menjadi instrumen ekonomi umat, sehingga dengan itu ya program kaderisasi by design itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira kaderisasi harus diciptakan. Dan alumni Timur Tengah bukan sekedar yang atas kehendaknya sendiri berangkat ke Timur Tengah untuk belajar, tapi mereka adalah orang-orang ke depan lebih banyak orang-orang yang dikirim oleh lembaga, dikader oleh lembaga, didesain oleh lembaga untuk studi di Timur Tengah dan kembali kepada lembaga itu sehingga memperkuat kelembagaan yang pada gilirannya akan memperkuat kualitas umat Islam secara keseluruhan. Saya kira itu tantangan kita ke depan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita punya tantangan, kaderisasi kita harus by design, one pesantren, one Jati, one pesantren, one Azhari, one pesantren, one Sudani, one Maghribi, one Yamani, apapun lah saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi ini harus jadi pikiran kita semuanya. Dan ke depan tentu saja one pesantren, one Amriki, alumni Amerikanya juga ada, one pesantren, one Faransi ya, supaya pesantren kita, lembaga pendidikan kita ini sejajar dengan lembaga-lembaga unggulan yang lain, bahkan sejajar dengan perguruan tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukuran Syekh Fahmi, sahabat saya, angkatan saya, ini luar biasa kiprahnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai Anang. Nanti kapan-kapan kita Jati akan bertandang ke Pondok Tazaka, insya Allah. Berikutnya, ini masih ada kawan-kawan kita, adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu di Timur Tengah. Saya persilahkan Ketua PPI Maroko, Mas Alfian Darmawan. Sudah hadir? Silakan. Dua menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi wa kafa, salatuhu wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Kami ucapkan terima kasih kepada jaringan alumni Timur Tengah yang telah mengundang kami, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko, yang untuk mengikuti acara halal bihalal dan silaturahmi pada kesempatan kali ini. Kami juga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyayikh dan para asatidz atas nasihatnya dan para ustadz-ustadz yang sudah memberikan dauhnya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali hanya permohonan maaf yang sebesar-besarnya dalam momentum yang masih suasana fitri ini. Kami mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu
taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Sananallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin. Yang selanjutnya kami juga meminta doa kepada seluruh masyayikh dan para asatid untuk keberlangsungan studi kami di sini. Kami mohon doa para antum semua agar kami senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melanjutkan studi kami di negeri Seribu Benteng ini, Maroko. Alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa di Maroko ini tahun ini sudah dibuka jalur baru untuk bagi pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan studinya ke Maroko. Sampai saat ini alhamdulillah berarti sudah ada 3 jalur resmi bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Maroko. Yang pertama adalah jalur Diktis Kemenak, yang kedua adalah jalur PBNU, dan yang ketiga adalah jalur di Pontren Kemenak. Alhamdulillah sehingga dari itu akan bertambah jumlah mahasiswa baru yang akan datang ke Maroko ini sekitar 70-80 orang setiap tahunnya. Masya Allah. Dan kami juga ingin sampaikan perihal tentang perkembangan COVID-19 di Maroko ini. Alhamdulillah Maroko tercatat sebagai negara yang tingkat kesembuhan COVID-19 ini tertinggi di dunia. Bahkan sampai 90% tingkat kesembuhannya. Dari 7.000 yang terkena positif, alhamdulillah 6.000 lebih sudah dinyatakan sembuh. Karena dampak COVID ini kita masih ada bisa menerima mahasiswa di Indonesia untuk di Maroko? Untuk sementara ini bagi jalur yang ada yang 3 jalur itu yang baru dibuka hanya jalur PBSB saja. Untuk jalur PBNU dan jalur Diktis Kemenak itu masih belum ada kabar sampai sekarang. Kemungkinannya bulan Juli akan dibuka seperti itu. Ya, jadi mohon nanti update ya. Kita akan terus bersama-sama akan dalam banyak forum juga jadi bersama. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perwakilan adik-adik kita. Mohon maaf, kita sebenarnya mengundang banyak ketua PPI di Timur Tengah dan ini kita tampilkan dari Maroko. Ini ada tamu spesial kita, subhanallah, ya, Dr. Syafi Antonio. Mohon Pak Doktor, beliau alumni Jordan, juga setelah itu ke Melbourne, untuk memberikan tausiah, nasihat singkat, ya, bagi kita ini, para alumni di Jati maupun yang sedang belajar menuntut ilmu di Timur Tengah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi, ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Terima kasih kepada Kakanda tercinta Prof. Din Samsudin. Beliaulah yang membawa saya ke Jordan sesungguhnya. Demikian juga Pak Muhyiddin Junaidi, beliau yang membawa saya keliling ke Maroko dan Libya. Alhamdulillah. Demikian juga saya banyak belajar dari Kakanda Ustaz Abdul Somad di Maroko sampai dapat keluarga di sana secara tidak langsung. Kakanda Zaitun Rasmin, demikian juga saya banyak berdakwah di Amerika karena Ustaz Syamsi Ali. Saya banyak belajar fikih dari Buya Yahya. Demikian juga saya orang Sumando, sering ketemu dengan Gus Rizal di Padang. Dan Masya Allah dengan Adinda Febrian juga. Dan kita murid semua dari Dr. Salim Segaf Al-Jufri, serta mitra dari Ikhwah yang Masya Allah banyak di Dewan Masjid bersama Pak Syafruddin. Message saya dalam waktu yang singkat ini mungkin yaitu bagaimana alumni Timur Tengah itu harus memiliki satu otoritas dalam bidang tertentu. Artinya kita sebagai alumni Timur Tengah baru akan dipandang oleh orang lain kalau kita otoritas di satu bidang tertentu. Apakah kita sangat kuat dalam ilmu waris? Apakah kita sangat kuat dalam fikih madzhab? Apakah kita sangat kuat dalam fikih muamalat?
apakah kita mutabahir fil hadis atau kita mutabahir fil tafsir. Hanya dengan itu kita pertama bisa eksis. Dan hanya dengan itu nanti insya Allah kita akan masuk ke pembangunan pondok pesantren, kita eksis di masyarakat, dan hanya dengan itu nanti mungkin kita juga bisa berkontribusi di masyarakat dengan lebih luas lagi. Artinya kita harus menjadi otoritas dalam bidang tertentu. Ini menjadi PR tentunya kepada adik-adik yang masih belajar, adalah kesempatan fursah zahabiyah ketika masih ada di Maroko, di Syria, di Saudi, di Jordan, di Sudan, di Yaman, bagaimana mengoptimalkan waktu yang tidak akan pernah terulang untuk bisa mutabahir fi fan muayyan min al-ulum al-islamiyah. Yang kedua, ada satu pepatah mengatakan there is no independent without financial independence. Ya. Tidak ada kemerdekaan tanpa dalam membangun dakwah memang sangat membutuhkan banyak infrastruktur, terutama infrastruktur membangun pesantren kita, membangun pusat pengajian kita, tahfidz kita sangat rely kepada muhsinin. Nah, sekarang mungkin bagaimana pembangunan kekuatan ekonomi di alumni Timur Tengah ini menjadi satu fokus yang kuat dalam agenda kita. Inilah mungkin bagaimana kita membangun entrepreneurship di antara kita sendiri. Bagi yang sudah maju mungkin saatnya berbagi tips, berbagi strategi dengan ikhwah yang sedang berjuang. Demikian juga kita memungkinkan adanya satu ta'awun dari sisi kemampuan keuangan. Katakanlah seperti ide warung wakaf di pondok pesantren. Ikhwah sekalian pasti memiliki majelis ta'lim, ikhwah sekalian pasti memiliki pondok pesantren. Bagaimana kita bisa memastikan uang dari pesantren itu tidak keluar ke Alfamart, ke Indomaret, tapi kita beli barang kita sendiri dan keuntungannya kita sendiri. Nah, ini ada satu pemikiran yang mungkin nanti bisa ditindaklanjuti, syubah iktisadiyah di Jati. Mungkin pesantren hanya cukup menyediakan lahan saja, tapi bagaimana untuk raknya, bagaimana untuk barangnya, bagaimana untuk sistemnya, bagaimana untuk pelatihan SDM-nya, mungkin saya dengan teman-teman nanti akan memastikan itu, sehingga nanti pesantren akan punya pusat ekonomi. Keuntungannya untuk pesantren, semua mahasiswa, semua siswa-siswi belanja di situ, kalau ada keuntungan nanti kembali ke pesantren sendiri. Dan itu adalah bentuknya wakaf. Dan nanti dari keuntungan yang dihadirkan di situ, kita bisa menambah perpustakaan, kita bisa mempercantik masjid kita, dan kita bisa memberikan beasiswa. Karena sekarang begitu banyak arus kas yang ada di pesantren itu pergi keluar. Nah, ini mungkin secara bertahap ketika kemampuan ekonomi kita semakin baik, insya Allah pastinya kemampuan dakwah kita juga akan semakin kuat. Ini mungkin sedikit pemikiran di samping bagaimana boosting semangat Rijalul Amal di antara alumni Timur Tengah ini harus semakin besar, supaya kita tidak, mohon maaf, tidak bawa-bawa minta ke sana ke sini, sehingga kita menggadaikan independen kita dan menggadaikan amar ma'ruf nahi munkar kita di hadapan orang-orang yang mungkin kita terlalu banyak berkompromi bainal haq wal batil wasyubuhat. Itu saja. Nanti insya Allah dengan Adinda Febrian dan senior Ustaz Fahmi Salim bisa melanjutkan sedikit pemikiran penguatan ekonomi warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik. Terima kasih Dr. Safi Antonio, barakallahu fikum. Insya Allah kita akan
adakan seminar-seminar pemberdayaan ekonomi bagi para alumni ya bersama antum, barangkali juga nanti dengan Bang Sandi Uno ya. Kita lanjut, masih ada sesi, dan sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta untuk bisa sholat maghrib masing-masing ya. Kita ada jeda waktu, silahkan sambil menunggu yang lain. Kita akan closing pada pukul 19.00 insya Allah. Baik. Berikutnya kita akan mendengarkan perwakilan dari wilayah Jati, Provinsi Sumatera Selatan, ya, Habib Mahdi. Dipersilahkan. Waktunya dipersingkat, Bib. Di sini juga hadir ada adik-adik kita, teman-teman dari PPI Tunisia, PPI Turki, PPI Maroko, PPI Saudi Arabia, PPMI Mesir, dan sebagainya. Tapi mohon maaf karena waktunya. Kita juga tadi agak molor karena kendala teknis. Persilakan Habib Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wasallam ala sayyidina habibina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, saya tidak akan menyebutkan satu persatu nama tuan-tuan guru yang sangat mulia yang hadir pada sore dan malam hari ini. Namun insyaAllah kehadiran beliau saat ini insyaAllah menambah keberkahan majlis silaturahmi dan halal bihalal yang mulia ini. Dan saya mengapresiasi acara ini, acara yang luar biasa yang insyaAllah bisa terus memperkuat hubungan silaturahmi di antara kita semua. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari guru-guru kita, dari Buya Yahya, dari Ustaz Abdul Samad. Juga kita mendengarkan dari Pak Profesor Dr. Samsudin, dari Kiai Muhyiddin dan lain-lain. Insya Allah semua itu bisa memperkuat semangat dan motivasi kita yang tergabung di dalam Jati. Juga tadi kita mendengarkan bagaimana sambutan dari Gubernur kita, Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Semoga insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau, dan mabruk saya ucapkan selamat kepada pengurus pusat dari Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia. Dan saya setiap kali menyebutkan nama Jati ini selalu ingat dengan kayu jati. Jati ini adalah kayu kebanggaan bangsa Indonesia. Dan yang menarik, Jati ini T-nya double. Syaraful mabna tadullu ala ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Insya Allah inilah kayu yang sangat kuat yang bisa diukir dan mengukir prestasi bagi bangsa dan negara ini. Dan insya Allah kayu ini akan terus berdiri tegak dan kokoh di dalam memberikan yang terbaik bagi umat. Tadi kita dengarkan bagaimana guru-guru kita memberikan motivasi kepada kita untuk juga tidak hanya kita mengisi hari-hari kita dengan amar ma'ruf, tapi juga menggiatkan potensi nahi munkar yang mesti kita teruskan. Dan juga insya Allah Jati sebagaimana namanya yang sering kita sampaikan, bahwa ini adalah jaringan, dan jaringan ini semakin kuat dia akan semakin memberikan manfaat pada orang-orang di sekitarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in minal aidin wal faizin. Dari Sumatera Selatan, mewakili teman-teman dari Palembang, Sumatera Selatan, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kami mengirimkan salam kepada guru-guru mulia. Insya Allah secara bergantian bisa menziarahi kami yang ada di daerah, dan insya Allah akan terus saling melengkapi dan saling mengisi di dalam mewujudkan apa yang disampaikan oleh guru kita UAS, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Jati akan bertandang ke Palembang dan akan memborong tekwan serta pempek. Amin. Amin. Berikutnya kita sapa teman-teman PPI dari Jordan, PPI dari Sudan, subhanallah, yang juga ikut bergabung dan setia bersama kita. Tapi karena waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Sambo, barangkali 1-2 menit menyapa kita semuanya. Ya, Ustadz Sambo masih ada?
Assalamualaikum. Baik, kita lanjut. Ada, Ustaz Sambo ada. Fadhal, Ustaz Sambo. Ada. Diterima Ustaz Sambo suaranya. Di unmute. Tolong di unmute oleh host, oleh admin. Bagaimana? Sudah diminta. Ustaz Sambonya memakikan. Oh, dari beliaunya ya. Mungkin beliau Mau diakikan ininya. Ya, kita lanjut karena waktu berjalan terus. Baik, kita akan sebelum kita tutup ya, kita akan doa, kita mintakan Ustaz Sambo. Oke, selamat sebentar. Ustaz Sambo dan nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama-ulama Ustaz yang hadir semuanya, Bang Din Samsudin. Udah lama kita nggak jumpa, Bang. Ya, Ustaz Sambo. Acak lagi beliau. Oh, halo? Ya, terus. Ya, walaupun cuma 1 tahun di Jordan, dianggap alumni Jordan juga saya nih, Bang Din. Terima kasih semua sudah ini, saya merasa bahagia bisa memberikan kontribusi. Saya pikir memang perlu ke depan kita bikin pertemuan di dunia nyata untuk membahas hal yang lebih konkret dan kontributif saya kira. Mudah-mudahan alumni Jati ini benar-benar bisa memberikan kontribusi untuk negeri ini, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sekali lagi terima kasih semuanya, Bang Febrian, Bang Irawan Taqwa, Mbak Ustaz Fahmi Salim, semuanya selamat berjuang. Saya doakan mudah-mudahan Jati semakin lebih baik dan lebih maju, insya Allah memberikan banyak kontribusi untuk kebaikan kita semuanya, bangsa Indonesia, di dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara, sambutan demi sambutan, kita juga telah mendengarkan harapan, juga sedikit diskusi, serta tanggapan dari teman-teman. Bersyukur kehadirat Allah, pada hari ini kita telah melaksanakan halal bihalal nasional, jaringan alumni Timur Tengah Indonesia bersama para tokoh nasional, guru-guru kita, dan juga teman-teman kita di seluruh Indonesia, dan juga kawan-kawan mahasiswa di Timur Tengah. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya Jati dalam waktu dekat ini akan meluncing satu sayembara, lomba penulisan. Ya, lomba penulisan opini. Nah, ini khusus untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa timur yang sedang belajar menuntut ilmu di Timur Tengah. Ya, dari Masyriq ilal Maghrib. Silakan mengikutinya. Silakan, nanti kita akan umumkan, yaitu opini mengenai bagaimana dakwah Islamiyah ini di era disrupsi. Kita juga akan mengadakan lomba membuat video inspiratif, yaitu bertutur, bukan ceramah. Ya, kalau ceramah kita sudah semua jago, tapi bagaimana bertutur yang menarik, berkisah tentang pengalaman-pengalaman, tentang hikmah-hikmah, ini juga akan kita jadikan lomba sayembara dari adik-adik mahasiswa di Timur Tengah. Insya Allah juga kita akan menggelar pertemuan dengan petinggi-petinggi universitas yang ada di Timur Tengah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan support seluruh teman-teman, seluruh tokoh-tokoh, lembaga-lembaga. Ya, kemarin kita juga sudah mengunjungi Bapak Wakil Ketua DMI, Pak Syafruddin. Assalamualaikum Pak Syaf, masih bersama kita ya. Insya Allah kita akan tindak lanjuti serius bagaimana kontribusi Tawaf TV, kemudian juga DMI kerjasama dengan Jati untuk lomba penulisan opini dan video ini, insya Allah. Baik, miskul khitam, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Kita persilahkan kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Ridwan Yahya, Wakil Ketua Umum Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia. Beliau juga adalah Sekjen Perhimpunan Alumni Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Persilakan, satu Umri.
Satu Umri hadir? Baik. Ada Satu Umri sudah masuk bersama kita atau sudah beliau leave? Baik, mari kita tutup. Jika demikian adanya, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi sebelum kita tutup kami menyampaikan ribuan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para narasumber kita yang hadir sore hari ini bersamai kita, menemani kita di tengah kesibukan-kesibukannya. Profesor Bin Samsudin, Kiai Muhyiddin Junaidi, Profesor Ahmad Zahra, Buya Gus Rizal, Kiai Anang, Komjen Pol Dr. Andas Syafruddin, Bunda Eli Warti Maliki, kemudian Buya Yahya, dan Ustadz kita, Ustadz Abdul Samad. Juga tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan undur diri. Tutup dengan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan inspirasi daripada surah Wal 'Asri ini dapat membimbing dan mengawal dakwah kita, gerak hidup kita agar senantiasa dapat tingkat iman kepada Allah, mengenali yang hak, kebenaran. Yang kedua, mengajarkan kebenaran itu, wa amilus salihat. Yang ketiga, kita saling menasehati dengan kebenaran itu. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita semua dapat bersabar berada di atas jalan yang hak, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Fahmi Salim atas nama pengurus Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, juga pengurus wilayah 28 provinsi Jaringan Alumni Timur Tengah di Indonesia, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan ada doa sebelum datang. Berikutnya, kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Fadal.